Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah ya, kalian tadi sudah istirahat sholat Jumat ya, yang laki-lakinya istirahatnya cukup panjang, kalian sudah makan dan sebagainya, isi amunisi ini energi lagi untuk kembali belajar di mata pelajaran bahasa Indonesia ya bersama ibu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Iya, berapa orang ya? Ada perlombaan kalau tidak salah ya? Ada ikut perlombaan ya? Ya, perlombaan poli ya. Kita doakan supaya menang ya, gitu. Nanti yang ikut perlombaan tetap akan menyelesaikan tugas di pembelajaran hari ini ya. Mungkin ini diberikan sebuah dispensasi keringanan untuk tidak belajar karena mewakili sekolah kita dalam pertandingan poli tingkat kabupaten. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Silahkan ketua kelasnya Atria pimpin doa. Baik, oke. Karena sudah selesai berdoanya, lanjut kita belajar ya untuk pertemuan hari ini masih mengenai teks anekdot ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai menganalisis isi tersirat dari teks anekdot ya. Nah, ibu mau ngetes ulang nih, mau mengetes ulang. Ciri khas dari teks anekdot itu apa? Ada unsur humor. Selain itu ada apa lagi? Ada sindiran. Iya, betul ya. Nah, terus di situ ada tokohnya tidak? Ada. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah memahami isi makna tersirat dari teks anekdot, dan untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan ya pada tentang struktur dari teks anekdot ya. Nah, jadi materi utamanya adalah menganalisis struktur teks anekdot. Ya, menganalisis dari struktur teks anekdot ya, bisa kalian lihat di layar. Nah, Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kompetensi dasar ya. Jadi kompetensi dasarnya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, lalu indikatornya itu menemukan struktur teks anekdot dan mengidentifikasi struktur teks anekdot. Begitu pula dengan kebahasaannya yang menemukan dan mengidentifikasi kebahasaan dari teks anekdot. Nah, untuk kompetensi dasar ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama sekarang itu membahas mengenai struktur ya. Lalu nanti pertemuan kedua membahas mengenai kebahasaan. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik ya, kalian diharapkan mampu menemukan dan menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat. Begitupun dengan kebahasaannya juga diharapkan mampu menemukan dan mengidentifikasi struktur kebahasaan anekdot dengan tepat ya. Lanjut lagi. Nah, manfaat pembelajarannya yang pertama, pemahaman kalian mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot ini bisa dijadikan acuan untuk menulis atau menyusun teks
anekdot gitu. Jadi kalau kalian sudah ngerti strukturnya, sudah mengerti, sudah paham strukturnya bagaimana, kebahasaannya bagaimana, kalian nantinya bisa menyusun atau menulis teks anekdot ya. Lalu yang berikutnya, bisa dijadikan sebagai media untuk menyampaikan kritik. Ya tadi kan udah ada yang jawab ya, mengandung unsur kritikan. Jadi kalau kalian nih punya kritikan terhadap permasalahan sosial, contohnya kemarin ada kenaikan harga apa? Harga BBM ya. Kalian uang jajannya naik gak? Gak. Ya, jadi kalian bisa sampaikan kritik-kritik sosial tentang ya berbagai bidang kehidupan ya, bisa di bidang pendidikan, ekonomi, keagamaan dan sebagainya, bisa disampaikan melalui teks anekdot ya. Lalu juga selain itu sebagai media hiburan karena ada tadi unsur apa? Humor ya. Jadi lucunya itu sebuah kelucuan yang yang brilian gitu, bukan sekedar hanya humor atau candaan biasa ya. Jadi bukan kalian tentu di pertemuan sebelumnya juga sudah diberikan pemahaman bahwa beda antara teks humor biasa, lawakan biasa dengan teks anekdot. Terutama dari segi kritikan dan juga humornya itu humor kelas tinggi gitu ya. Maksudnya tidak sekedar, kadang kan lawakan itu nyinggung masalah fisik, bully, ya itu tidak gitu. Jadi kalau anekdot benar-benar mengkritik permasalahan sosial dengan gaya lucu gitu. Lanjut lagi, nah ini untuk pertemuan ke-1 ya, menganalisis struktur teks anekdot. Nah, lalu ini gambar apa anak-anak? Rumah ya. Kalian sebelumnya Ibu mau tanya, struktur itu apa struktur? Yang keras apa? Bagian-bagian. Tadi ada yang jawab apa? Ibu dengar ada langkah-langkah katanya ya. Terus ada yang jawab apa lagi? Bagian-bagian ya. Jadi ya bagian-bagian dari sebuah teks anekdot, benar ya. Kalau dikatakan langkah lebih tepatnya mungkin tahapan kali ya, tahapan dalam struktur ceritanya itu ya. Nah, kalau kalian lihat ini sebuah rumah. Kenapa ini dikatakan sebuah rumah? Karena apa? Apa? Buka ininya, maskernya. Jawabnya tadi apa? Kenapa? Apa? Tempat tinggal, ya. Ya, rumah ini tempat tinggal. Maksudnya dari gambar ini komponen atau bagian-bagian dalam rumah itu apa saja sih? Ini apa? Terus ini? Ini? Iya. Terus ini? Jendela juga ya. Ini? Ini yang di bawah? Lantai ya. Jadi ini dikatakan rumah karena memiliki bagian-bagian yang menciri khaskan sebuah rumah ya. Jadi kalau ada bangunan misalnya tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya, tidak bisa dikatakan sebuah rumah ya. Jadi ibu umpamakan bahwa sebuah teks anekdot itu seperti ya bangunan lengkapnya harus ada bagiannya. Bagiannya apa saja? Di antaranya yang pertama ada abstraksi ya. Abstraksi itu gambaran umum cerita. Lalu ada orientasi. Orientasi itu peristiwa yang melatar belakangi atau mempengaruhi terjadinya krisis ya. Nampaknya ini fokusnya kurang begitu jelas ya. Nah ini sudah jelas? Ya, kalian bisa baca di sini abstraksi adalah gambaran umum
Rita. Lalu orientasi adalah peristiwa awal yang mengarah pada krisis. Selanjutnya, krisis itu apa? Oke ya, lanjut lagi struktur berikutnya. Tanggapan terhadap konflik yang muncul. Bisa saja responnya berupa apa? Sikap menertawakan. Lanjut lagi, yang terakhir apa? Koda ya ini. Jadi struktur keseluruhannya ada 5. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin bertanya, angkat tangan ya. Angkat tangan dan katakan, Bu, saya ingin bertanya ya. Jangan, Bu, saya ingin nanya gitu. Nanti saya jawab, nanya apa? Kamu nanya. Ya gitu ya. Ayo yang lengkap, yang mau bertanya silakan angkat tangan. Dari kelima ini barangkali ada yang ingin ditanyakan. Coba yang mana? Yang mana di situ yang ingin ditanyakan, bagian mana yang kurang jelas? Yang ingin ditanyakan, lihat dong baik-baik. Mana nih yang menurut kamu tuh kurang jelas nih, Bu? Yang mana? Dari penjelasannya coba dilihat dari poin 1 sampai 5. Repa sama Sri jangan ngobrol ya. Tolong ini Inggit ada nggak ya Inggit? Oh iya. Ya Nayara. Apa? Nayara apa Inggit? Siapa dulu? Nayara dulu. Ya Nayara mau bertanya apa? Kan itu yang dari 5 bagian itu kan yang paling sering kan koda. Iya. Koda kan bersifat opsional. Iya. Ada boleh kan? Ya, jadi arti dari opsional itu boleh ada atau tidak. Betul ya, berarti Nayara sudah membaca materi ini di rumah ya. Ya, tepuk tangan buat Nayara. Baik, selanjutnya tadi Inggit mau menyampaikan apa? Pertanyaannya sama ya. Jadi secara tidak langsung sudah dijawab oleh Nayara. Ya, maka Ibu jelaskan kembali nih, Ibu balik kembali ke ini gambar rumah ini ya. Coba kalian lihat, tadi Nayara mengatakan bahwa koda itu opsional, artinya bisa ada atau tidak. Artinya bukan struktur yang wajib. Nah, jadi kesimpulannya sekalipun koda itu tidak ada, maka itu tetap dikatakan sebuah teks anekdot. Coba kalian lihat rumah ini. Bagian manakah yang bersifat opsional? Jadi walaupun bagian itu tidak ada, dia tetap dikatakan rumah apa? Betul, Sehan tuh ya, pagar ya. Ya, tepuk tangan buat Sehan. Coba kenapa pagar? Kamu pernah menemukan sebuah rumah tanpa pagar? Terus kalau tidak ada pagar masih dikatakan rumah? Masih, betul ya. Begitulah perumpamaannya ya, supaya kalian paham ya. Apalagi kalau struktur wajibnya ya, struktur wajib itu yang harus ada ya. Tadi kira-kira dari kelimanya ini yang wajib menjadi ciri khas anekdot itu yang mana sih? Krisis. Betul, krisis dan reaksi ya, biasanya saling berkesinambungan. Ya, orientasi juga penting ya, akan tetapi di bagian krisis dan reaksi ini adalah bagian yang menjadi ciri khas teks anekdot, yaitu terdapat unsur humor dan kritikan. Orientasi juga penting karena memang anekdot itu kan bentuknya narasi atau cerita. Itu nanti kita bingung kalau tiba-tiba langsung lucu atau kritik aja nggak tahu orientasinya bagaimana. Nah, di dalam orientasi itu pengenalan pelakunya atau tokoh ya. Lanjut lagi. Nah, Ibu punya sebuah gambar lagi.
Kalian perhatikan, gambar ini mencerminkan struktur teks anekdot tidak? Gambarnya. Jadi ada ibu-ibu yang datang ke kantor polisi, di situ juga ada dialognya. Coba dibaca ya oleh siapa yang mau baca? Yang mau baca? Angkat tangan. Ya, biar supaya tepat sasaran ya, tokohnya yang Pak Polisinya coba Rizky, terus yang ibu-ibunya coba yang ini, Neng yang ini. Ya, ibu tuh suka lupa ya nama kamu, siapa? Ya, jadi kamu nanti yang dialog ibu-ibunya, kamu yang Pak Polisinya ya. Silakan coba dibaca ya. Pak, KTP saya kapan jadinya ya? Oh maaf. Kamu terlihat tidak? Boleh langsung ke depan. Ditunggu dulu ya, kita sedang ada masalah nih. Masalah apa ya, Pak? Itu lihat saja sendiri di belakang. Nah, lihat sendiri di belakang. Gambar selanjutnya apa itu? Tikus. Tikus sedang apa? Makan apa? KTP. Coba ada yang bisa menyimpulkan? Rizky boleh kembali ke tempat duduknya ya. Ini khawatir kena ini, perangkat ini. Ya, jadi coba yang ingin menyimpulkan kritikannya apa? Jangan malu-malu ya, kalau kamu berpendapat angkat tangan aja. Ayo, kritikannya terhadap apa? Tikus. Kalian tahu kan binatang tikus? Tikus makanannya apa? Keju. Apa aja ya, di rumah kalian juga kadang ada ya. Kadang ada makanan-makanan yang gak aman dari tikus gitu ya. Coba, kenapa sih tikus makan KTP? Apa Nayara, ayo lengkapnya gimana? Tikus berdasi katanya. Ya maksudnya apa? Dijelaskan lagi. Ayo yang lainnya, masa Nayara udah 2 kali. Coba dari sini juga tadi sering ya. Ini yang jawab humor. Laki-lakinya. Tadi clue-nya dari Nayara, tikus berdasi. Biasanya itu untuk mengumpamakan apa? Apa? Tadi saya dengar ada yang jawab korupsi, siapa? Jangan malu-malu. Siapa tadi? Atria. Ya, itu korupsi. Betul nggak jawaban Atria? Coba. Yang mau jawab, ya Nayara yang lengkap lagi kalau kamu mau mengungkapkan pendapat. Iya. 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 Memakan KTP. Bukan KTP-nya yang dimakan ya, tapi apa? Uang untuk membuat KTP. Seperti yang mungkin pernah mengikuti berita, Ibu ingatkan kembali beberapa tahun ke belakang kita dihebohkan oleh berita korupsi uang e-KTP. Itu berakibat KTP tidak cepat selesai karena korupsi ya. Nah itu perumpamaan juga. Kenapa sih kadang koruptor itu diasosiasikan, diumpamakan kadang menjadi sebuah tikus gitu ya. Tikus kenapa? Karena memang ya tikus itu ya binatang yang kadang dia bisa memakan apa saja gitu. Sifatnya rakus lah begitu ya. Lanjut lagi ya, supaya lebih memahami struktur teks anekdot. Jadi Ibu berupaya menggugah pemahaman kalian melalui gambar. Coba ini, gambar ini mencerminkan struktur teks anekdot tidak? Tidaknya kenapa? Coba. Ini ada keterangannya. Pada suatu hari 2 orang kakek sedang mengobrol. Yang jawab tidak kenapa? Coba alasannya Ibu pengen tahu. Gak apa-apa, kamu jangan malu-malu ya, jangan malu-malu.
salah juga nggak apa-apa. Justru dalam belajar itu kita akan tahu yang benar yang mana ya ketika tahu yang salah gitu. Ketika kita mengalami sebuah kesalahan, maka kita dituntun untuk mencari tahu yang benarnya yang mana begitu ya. Ibu tidak akan menyalahkan. Justru dengan kalian mengeksplorasi, mencoba berpikir, justru ibu sangat menghargai. Ya, yang tadi mengatakan ini tidak, Bu, gambar ini tidak mencerminkan struktur teks anekdot. Alasannya kenapa? Ya. Gak ada krisisnya begitu. Jadi hanya mewakili struktur abstraksi saja. Oke. Jadi paling tidak bukan anekdot yang lengkap begitu ya. Jadi dia hanya abstraksi aja. Tapi kamu udah bisa memahami bahwa gambar ini pun bagian dari struktur teks anekdot, yaitu abstraksi ya. Satu lagi Ibu ingin mendengar suara yang belum pernah bersuara, silakan. Ya, coba yang belakang ini, Neng. Kamu terlihat gak dari sini? Coba. Kurang jelas, ke depan aja kalau kurang jelas. Sini. Ya, dibaca dialognya yang perempuannya, yang laki-lakinya Sehan, coba. Kamu dari sini terlihat, coba. Dialognya, dialog dari gambar itu bagaimana? Silakan. Baca. Masih makan tiap hari kan? Kenapa makin menipis ya Bu? Coba. Ikut tren global PPN sembako jadi naik dari 12%. Oke, ya. Silakan duduk kembali. Nah, tadi kan sudah dibacakan, sudah mendengar. Ini lucunya dari segi apa? Humornya, kekonyolannya apa? Ikut tren global tapi disangkut pautkan dengan apa ini? Iya, tapi yang jadi kritikannya apa? PPN itu apa sih? Berkaitan dengan yang keras apa? Pajak. Ya, jangan malu-malu, keluarkan saja suaranya ya. Jangan malu-malu. Jadi ini kritikannya terhadap kenaikan pajak sembako, begitu ya. Nah, jadi di sini kelucuannya dia terbiasa makan dengan porsi yang agak tinggi, tapi tiba-tiba kenapa menipis ya. Dengan santainya istrinya bilang ikuti tren global katanya. Ikutin tren global. Tren global itu apa sih? Zaman globalisasi segala sesuatu mungkin ciri khas makin menipis, globalisasi dari segi budaya. Kemudian mungkin dari segi interaksi juga, teknologi makin menipis sekat-sekatnya ya. Jadi kita bisa langsung berinteraksi bahkan dengan orang luar negeri sekalipun. Tren global makin menipis, sembako naik ya. Berarti ini mencerminkan teks anekdot atau tidak? Ya, teks anekdot ya, terutama ada krisis dan reaksi ya. Nah, tadi kalian sudah berlatih ya memahami teks anekdot dengan bantuan beberapa gambar. Nah, sekarang Ibu punya contoh mengenai hasil analisis struktur teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV ya. Coba abstraksinya bagaimana? Ada yang membacakan, silahkan. Neng, yang pegang aqua baca abstraksi. Seorang warga melapor kemalingan. Baik, lalu bagian orientasinya laki-laki Jamal, orientasi baca. Terlihat tidak? Oh ya, matanya minus, kamu bisa ke sini langsung, mohon maaf. Ya, jadi supaya bisa terlihat jelas, silakan. Orientasinya apa? Pak, saya
Oke, ya lanjut lagi. Sepertinya yang dekat saja ini yang bagian krisisnya. Polisi, kemaringan kok beruntung? Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Polisi, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Oke, lalu yang belum nih, apa sih namanya tuh? Siapa ya namanya tuh? Sofi, iya, Sofi Oktora, iya. Silakan. Reaksi, iya betul. Menatap. Boleh. Belum sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap. Ya, kodanya bagaimana kodanya? Kodanya silakan baca bersama-sama. Nah, yang pasrah dan tak berdaya siapa? Pelapor apa polisi? Pelapor. Ya, di sini kelucuannya apa? Kelucuannya. Kenapa Repa tertawa? Coba Ibu pengen dengar pendapat kamu. Lucunya di mana ini Repa? Dibuka dulu maskernya. Karena sekarang itu tidak terlalu wajib sih memakai masker karena sudah tidak pandemi ya. Iya silakan, letak lucunya di mana? Lucunya pasti pelapor mencungkil CCTV-nya tapi disangka ilegal. Oh iya, disangka ilegal ya. Padahal kan ya sebenarnya ini ya sama-sama membingungkan ya. Pelapor bilang beruntung bisa merekam wajah si pelaku malingnya. Tapi polisi bikin bingung lagi gitu ya. Di situ menampilkan dua tokoh yang ya saling membingungkan gitu. Tapi kritikannya terhadap apa sih? Kritikannya terhadap apa yang berjudul aksi maling tertangkap CCTV ini? Kritikannya terhadap apa? Coba. Fenomena apa sih? Yang salah siapa? Yang salah. Di situ kan memang tokohnya hanya polisi dan juga pelapor. Tetapi ada tokoh lain yang tidak hadir di situ tapi diceritakan siapa? Maling. Nah, dari ketiganya ini yang terlibat hukum harusnya siapa? Maling ya. Terus yang akhirnya dihukum siapa? Pelapor. Berarti di sini ada sebuah apa? Adil apa tidak? Berarti kritik terhadap keadilan ya, keadilan dalam hukum. Keadilan dan ketidakadilan ya. Keadilannya harus ditegakkan, yang salah harus dihukum. Ketidakadilan terkadang ada orang-orang yang tidak bersalah justru malah dihukum ya. Ya, kalian pernah mendengar berita seperti itu? Pernah ya. Ya, jadi kesimpulannya ini ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa dalam setiap bagian teksnya bisa kalimat-kalimatnya bisa dimasukkan ke kategori mana? Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi atau koda. Baiklah ya. Itu sebagai pengetahuan awal bagi kalian untuk selanjutnya kalian berkelompok ya, belajar menganalisis, memecahkan struktur dari sebuah anekdot yang nantinya akan saya bagikan dalam lembar kerja peserta didik ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya di sini untuk pembagian kelompoknya Ibu akan bagi kelompok secara online ya. Jadi nanti bisa langsung terlihat. Sebentar, kita tunggu dulu ini akses internetnya.
Nah, itu ya di layar kalian muncul ya kita aplikasi untuk pengelompokannya. Untuk pengelompokan bisa menggunakan ini Rako ID supaya cepat ya. Memang sebelumnya sudah dibagi kelompok juga, tapi untuk bab-bab sebelumnya ya. Jadi kita berganti kelompok saja untuk di pertemuan kali ini. Ini akses internetnya. Ya, sepertinya ini harus di-restart dulu ya. Kadang memang ada batas waktu untuk koneksi internet. Ya, berhubung waktu ya, khawatir waktunya semakin berkurang. Jadi untuk pembagian kelompoknya berdasarkan kelompok di pertemuan sebelumnya saja ya. Ya. Kita bagi ya kelompok 1 di sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya 6 kelompok ya 6 kelompok ya. formasinya biasanya laki-lakinya di sini kan kamu Sehan sama Kilat ya. Ini kamu pindah ke sini ya, nanti kamu pindah ke sini ya. Kamu lupa ya kelompoknya. Coba kita ingatkan lagi ya, ingatkan lagi. Sebentar. Atau coba nunggu ini ya. Ini juga cepet sih. Untuk tempat duduknya memang sudah ditentukan ya, nantinya ada 6 kelompok ya sambil menunggu ada koneksi internet. Jadi kalian bisa lihat ya, jangan lupa nanti di bagian depan tuliskan kelompok berapa anggotanya, terus ya kelasnya tentu saja ya tuliskan, itu penting sekali. Nah, lalu di halaman berikutnya ini ada informasi mengenai tujuan pembelajaran yang halaman 2 ya. Nanti ya seperti tadi sih informasi berkaitan dengan kompetensi dasar di halaman 2. Untuk yang harus kalian kerjakannya ada di halaman 3 ya, ada di halaman 3. Nanti di halaman 3 kalian kerjakan. Di situ ada tabel ya, tabel yang harus dilengkapi. Kolom pertama ada struktur, kolom kedua ada isi teks. Isi teksnya jadi ada teks ya berjudul Kuli dan Kiai. Nanti kalian tuliskan ulang mana yang termasuk ke dalam. Nah, ini kan diisi nanti tadi ada apa aja strukturnya, tulis dulu. Kemudian nanti boleh ditandai di sini, masukkan ke sini isi teksnya, lalu alasannya, mengapa kamu misalnya menyebutkan rombongan jamaah haji dari Tegal tiba di bandara. Misalnya itu abstraksi, alasannya kenapa itu disebut abstraksi ya. Baiklah, kita lanjutkan. Ya, karena ini sudah ada koneksinya, kita pembagian kelompok menggunakan itu apa namanya? Aplikasi.
Bagi yang mengantuk boleh cuci muka ya, silahkan ya. Jangan ngantuk. Nih. Baiklah, nah ini supaya cepat. Tuh ini koneksi internet. Tidak nampak ya di layar. Padahal sudah dimunculkan. Baiklah, nanti pada saat Ibu sebutkan anggota kelompoknya, kalian langsung berpindah ya. Sesuai yang saya instruksikan tadi di sini kelompok 1 dan 2 ya. Pokoknya setiap baris ya kurang lebih 2 kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jika tidak cukup bisa mengambil kursi di sebelah ya di baris sebelumnya. Untuk kelompok 1 ya, Nurjana, Dahlia, Maharani, Faujiah Nur Akmal, Rizkia Nur Anissa, Dewi Lestari, Luna Siti, sama Nurlija. Ya silahkan. Untuk ketuanya Nurjana, sesuai yang disebutkan tadi ya. Ini Ibu mengambilnya dari apa? Presensi keseluruhan ya. Ya, artinya yang tidak hadir juga mungkin tadi namanya disebut ya, ada nampak. Tapi coba kalian yang ada yang hadir silahkan untuk berkumpul dulu. Untuk kelompok 2-nya, ketuanya Sri Mulyani, ya anggotanya pasti ya Sri Mulyani itu sendiri. Lalu Ajis Maulana, Inggit, Jahrotusita, Halimatus Syadiah, Reva Aulia, Agis Agnia, dan Kamilah. Agis Agnia Kamilah, satu kesatuan. Ya, jadi memang ini aplikasinya nampaknya ini ya hanya bisa 2 digit. Jadi yang 3 digitnya itu ke bawah gitu. Jadi enter. Oke, tim 3 Anggun Aulia, Kilat Pian Sopian, Indra Zulfanur Pratiwi, Niken Aulia, Mariana, dan Fahri Budiawan. Kelompok 4, iya. Kelompok 4-nya Dini Lestari, Novita Silviawati, Eva Nur Aini, Aldian Syah Sidik, lalu Tiara Junianti, Muhammad Sehan Sihabudin. Lalu kelompok 5 Bintang Mutia Eka Putri, Kaila Hairunisa Ajahra, Sofi Oktora Ramadhani, Atria, Rizky Fajri, dan Lia Dewi Apriani ya. Untuk ketuanya Bintang Mutia Eka Putri, tetapi jika tidak ada boleh digantikan ya. Lalu untuk Nabila Sarah Ajahra silakan.
Ya, tolong yang tertib aja, yang rapi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Lalu kelompok 6-nya Nabila Sarah Ajara, Rahma Zelda, Nayara, Siti Maesaroh, Muhammad Jamaluddin, dan Wina ya. Baiklah, untuk datanya ya supaya kalian ingat, Ibu kirim ke grup WhatsApp ya. Nanti kalian cek ya. Kalian cek di grup WhatsApp. Lalu anggota kelompoknya tuliskan saja ya sesuai yang ada di situ. Baiklah ya, Ibu bagikan ini kelompok 1 ya, sudah sesuai kelompok 1 LKPD-nya. Lalu kelompok 2. Nah, ini kelompok 2 jika ada yang oh iya, mohon maaf ya, saya lupa. Nih, aduh ada kesalahan. Itu halaman 3-nya ketukar ya. Ini kelompok 3. Duduknya berhadapan. Jadi supaya diskusinya itu leluasa. Mohon maaf ini buat kelompok. Nah, ini nggak ada yang bawa hektar ya. Tapi langsung aja isi di sini. Ini lembar jawabannya ini ya. Yang ini sebelahnya. Ini semua ya. Coba yang ada halaman. Mohon maaf, ada yang halamannya tertukar sepertinya. Coba. Itu udah tepat. Yang kelompok itu? Kelompok halaman 3-nya sama. Ini 3 ada ya. Yang halaman 2 yang mana? Coba lihat. Oh iya, udah tepat. Coba halaman 2-nya. Halaman 3 tepat. Coba ada yang halaman 3-nya 2, yang tabel analisisnya mohon dicek. Mohon maaf ada kekeliruan sepertinya. Itu ada 2. Coba dibuka, mohon maaf. Ini tertukar ya halamannya. Itu harusnya halaman 2. Kalau ada hektar di hektar lagi aja, kalau enggak ya udah. Yang ini tuh halaman 2 ya, yang analisis halaman 3. Kamu punya hektar? Enggak dibawa. Enggak dibawa ya udah enggak apa-apa. Mana? Iya, nanti anggota kelompoknya lebih jelasnya di WhatsApp ya, saya kirimkan ulang.
Silahkan untuk mulai berdiskusi ya. Anggota kelompoknya sudah diberitahu oleh saya. Lalu kalian juga silahkan bagi tugas saja ya. Bagi tugas siapa yang mencatat, siapa yang membaca teksnya. Lalu saling bertukar pendapat ya. Tuh, ya. Coba lihat grupnya apakah filenya bisa terbuka, file yang berisi nama-nama kelompok. Ya. Ya, tetap dicatat saja. Ya, silahkan ya berdiskusi. Kerjakan perintah sesuai yang tercantum dalam LKPD. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh angkat tangan. Saya akan menghampiri kelompok kalian ya. Bisa minta tolong nggak setiap kelompok direkamin tuh kayak kelompok itu perwakilan satu. Tapi kira-kira kamu ini nggak kena nggak atau ini yang deket dah? Nanti kena kerekam ini nggak apa-apa deh, nanti diedit. Perwakilan seperti ini sedang menulis gitu. Iya, nanti presentasi. Iya. Nanti presentasinya perwakilan dulu satu kelompok, nanti ada yang menanggapi. Iya. Perwakilannya boleh 2 orang atau boleh semuanya juga sih. Kayaknya ruangnya muat juga. Biar nampak juga ini anggotanya. Iya. Kenapa? Ya itu ya silahkan dituliskan semuanya aja sesuai teksnya ya. Iya. Kalau itu kan kayak intinya doang. Ya lah. Iya. Ya, waktu pengerjaannya untuk kegiatan ini 65 menit, tetapi dibagi untuk analisis 50 menit, untuk presentasi 15 menit, setelah itu penutupan ya, karena kita ada 2 jam pelajaran, 2 dikali 45 menit, 90 menit, kita selesai jam setengah 2 ya, nanti juga ada bel ya.
Baik, sudah mulai ya. Nguping yang lain juga nggak apa-apa. Ayo, harus ada yang ikut berdiskusi ya. Jangan numpang nama saja. Jangan numpang nama ya. Ya, Ibu lihat sudah ada yang lengkap dengan alasannya, ada yang baru mengerjakan strukturnya saja.
Coba lihat di grup. Itu kan ada buku paket yang Ibu share materi. Kalau kalian mengalami kesulitan, ya, silakan ikuti saja. Coba baca kembali ya. Ini kelompok 4 ya? Kelompok 4 ini belum ya, baru 3 perkembangannya ya, perkembangannya. Coba ayo. Ya sudah. Lanjutkan saja, jangan takut salah ya. Ibu tidak akan memarahi kalian. Jika salah tidak akan dimarahi, tenang saja. Ada yang ingin bertanya? Kelompok mana? Coba. Ini kelompok 3 ya, kelompok 3 sudah lengkap ya. Oke. Saat menganalisis ini kesulitannya apa sih yang kalian hadapi? Kilat, apa kesulitannya? Dari ini yang menurut kamu sulit itu menentukan apa? Menentukan krisis sama reaksi. Menentukan alasan. Krisis dan reaksi juga alasan. Oke ya. Nanti kita bahas bersama-sama saat presentasi ya. Mengenai kesulitan-kesulitan itu. Ya, jadi memang kalau untuk alasan ini balik lagi sih ke strukturnya apa. Jika menurut kamu di sini ada krisis, bagian ini krisis, berarti kamu lihat lagi tadi di materi yang Ibu berikan, pengertian krisis itu apa, tinggal dikaitkan dengan analisis alasan, mohon maaf. Jadi menganalisis alasan itu tinggal mengaitkan pengertian dari krisis itu sendiri dengan isi teks gitu ya. Kelompok 1 sudah sampai mana? Alasannya ya. Strukturnya sudah lengkap? Ya. Ada kesulitan yang kalian hadapi menentukan alasan? Untuk alasan, kalian coba buka kembali pengertian dari struktur anekdotnya. Misalnya abstraksi bagian apa nih? Kaitkan dengan itu isi teksnya gitu. Ya alasannya mengapa misalnya kalian mengatakan ya seperti ini contohnya. Menurut kelompok 1, rombongan jamaah haji dari Tegal tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, itu termasuk abstraksi. Pastikan tahu pengertian abstraksi itu apa. Kaitkan dengan alasannya. Karena misalnya gitu, dalam penggalan atau dalam kutipan teks tersebut mencerminkan apa gitu. Iya, gitu ya. Ya, jadi perkembangannya kelompok 3 yang udah selesai semuanya. Kelompok 3 ini juga disusul kelompok 5 sedikit lagi.
Baiklah ya, perhatikan waktunya ya. Waktu tersisa sedikit lagi. Kurang lebih 2 menit lagi ya waktu presentasi. Tapi mungkin dipersilahkan yang sudah siap untuk presentasi. Jadi artinya di sini tidak mengharuskan kelompok 1 dulu ya atau kelompok berapa dulu, tapi yang sudah siap presentasi, kelompok lain menanggapi ya, menanggapi kelompok lainnya. Baca makanya. Ya, Pas presentasi boleh lihat ininya nggak, pengertian boleh. Ini sudah selesai ya kelompok ini? Ini apa? Sebentar lagi bilang aja udah selesai ya. Nanti sebentar lagi bilang aja udah selesai ya. Ya. Tapi nanti perwakilan sikilat kan udah selesai. Baiklah, sudah selesai semua ya. Setelah Ibu berkeliling juga sudah selesai semua. Silahkan yang sudah siap. Kelompok 3 tadi saat Ibu berkeliling mengatakan ingin presentasi terlebih dahulu ya. Tapi sudah selesai itu ya. Ayo silakan. Yang lainnya menanggapi ya. Baik itu jawabannya sama dengan kelompok 3 atau tidak. Artinya tanggapannya itu bisa berupa pertanyaan, bertanya, bisa pula tanggapan, saran atau ide ya. Misalnya mungkin kelompok 3 ada kekeliruan dalam menganalisis, kamu bisa menyampaikannya gitu ya. Silahkan. Baik, kelompok 3 dipersilakan. Anggun, Kilat, dan siapa? Fahri. Ya, silakan. Suaranya yang keras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tes anekdot. Ya, hasil analisis begitu ya. Hasil analisis dari kelompok 3. Kelompok kami bisa, itu saran yang tepat. Ayo dimulai aja, nggak apa-apa, kamu pakai pembahasan kamu sendiri. Siapa yang ingin membacakan? Fahri, iya silakan. Iya, sama alasannya. Boleh disingkat, misalnya begini, abstraksi pada saat jamaah haji apa gitu ya. Kalau mau dibacakan semua teksnya silahkan. Itu balik lagi ke gaya pembahasan masing-masing. Silakan. Iya. Ini rombongan jamaah haji dari Tegal sampai di Jeddah, yaitu di Bandara Bin Abdul Aziz, Arab Saudi. Alasannya menggunakan kalimat Shoot, pakai HP kamu. Yang ini yang lagi presentasi, nggak apa? HP kamu. Nanti ibu minta, nggak apa-apa pas dia shoot aja. Pas.
Iya. Tidak apa-apa, tertawa dan memang teks anekdot itu lucu ya, tapi silakan lanjutkan kembali ya. Ya. Sepertinya Fahri sangat merasa lucu sekali terhadap anekdot ini. Silakan dilanjutkan oleh Kilat. 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 Baru bersampai di rombongan bertanya, kenapa mereka berkerumun? Lalu para rombongan jamaah menjawab bahwa dua orang kuli Arab tersebut tampak khusyuk berdoa dan menyangka mereka adalah kiai. Alasannya menggunakan kata kerja aksi. Kodanya tidak, anekdot ini tidak memiliki koda. Tidak memiliki kode. Oke ya. Baiklah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian sudah menyaksikan tadi presentasi ya dari kelompok 3. Silahkan ada yang ingin bertanya. Ya, silakan kelompok berapa ini tuh? 6 ya? 6, Nabila, silakan Nabila. Ya, boleh berdiri, silakan. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi menindaklanjuti alasan yang dikemukakan oleh kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 kalau ya silakan bisa mencoba menjawab, tetapi jika ada kelompok lain yang ingin bantu menjawab juga tidak apa-apa ya. Ya, silakan kelompok 3. Ya, bagaimana kelompok 3? Apakah sudah siap untuk menjawab? Ya, bagaimana? Ada yang bisa bantu menjawab kelompok 3? Yang lainnya menyimak kan soal dari pertanyaan dari Nabila? Ya, menurut Nabila tidak ada kata yang menunjukkan masa lalu, begitu. Coba dari awal, Pak. Sebenarnya ini sedikit menyinggung kebahasaan ya, karena memang alasan dari si kelompok 3 itu sendiri, tetapi memang lebih lengkapnya akan dipelajari di pertemuan berikutnya begitu. Tapi jika memang ada yang bisa menjawab, silahkan. Bisa jawab? Bagaimana, Anggun? Mengapa kalian menyampaikan adanya alasan itu? Coba awalnya bagaimana? Baca bersama-sama kalimatnya. Ya.
dari rombongan jamaah tersebut. Kuli-kuli dari Yaman berebut, ya. Nah, mungkin di sini bukan kata keterangan masa lalu yang misalnya kemarin, pagi gitu ya. Memang teks anekdot ini menceritakan sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Otomatis memang ada beberapa keterangan waktu masa lampau, tetapi mungkin di situ tidak ditunjukkan karena pola penyampaian ceritanya seolah-olah terjadi pada saat itu. Tapi ini diceritakan kembali, artinya memang peristiwa ini sudah berlangsung. Memang ya alangkah baiknya pada saat tadi alasan untuk orientasi sebaiknya jangan dikaitkan dengan kebahasaannya, kaitkan dengan pengertian orientasi itu sendiri. Misalnya orientasi tadi pengertiannya apa? Sebuah peristiwa yang sudah akan memasuki, orientasi itu peristiwa yang mau mendekati krisis atau masalah ya. Di situ kan benar tidak orientasi itu pada saat si kulinya itu cekcok? Benar. Lalu ya berarti kan itu menjelang ya. Nah begitu ya, alasannya sekali lagi tadi pada saat saya mengecek keaktifan saat berkeliling kelompok, lalu membimbing kalian, menyampaikan tips ya bagaimana mengatasi kesulitan dalam mengerjakan LKPD tersebut gitu ya. Nah ada lagi nggak yang ditanyakan? Coba intinya sudah terjawab ya. Memang tidak ada kalau yang secara khusus kata keterangan lampau, misalnya kata kemarin pada zaman dahulu memang tidak ada ya untuk di teks berjudul Kuli dan Kiai ini. Lebih lanjutnya mengenai contoh kalimat kebahasaan di pertemuan berikutnya ya. Nah mungkin itu aja alasannya kurang tepat ya. Nah coba kelompok lain sama tidak jawabannya dengan kelompok 3, bukan dari segi alasannya tapi dari segi mengelompokkan strukturnya. Tadi ada semua tidak strukturnya? Ada, ya. Yang sama kelompok mana saja? Yang sama jawabannya strukturnya ada semua? Baik, sama. Kalau ada semua berarti koda juga ada, begitu? Yang jawab tidak ada kelompok mana? Coba yang perwakilan ya, yang jawab tidak ada, terima kasih untuk kelompok 3, kita apresiasi dulu. Silakan duduk kembali. Lalu ya tadi yang mengatakan strukturnya ada bagian struktur yang tidak ada, kelompok mana saja? Kalau tidak salah kelompok 1 ya. Dan kelompok siapa yang mau presentasi di antara keduanya? 1 atau 6? Coba kelompok 6 bersedia. Silakan supaya lebih jelas. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibaca apa itu namanya? LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Dari struktur abstraksi, isi teksnya jamaah haji tiba di bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Alasannya karena terletak pada awal paragraf dan berisikan gambaran tentang isi dari teks. Terus struktur
Ya, jadi kesimpulannya menurut kelompok 6 ini struktur yang tidak ada apa? Ada semua ya. Yang tadi, yang itu juga ada semua nggak kelompok 3? Oh, ada semua. Ya, yang tidak ada tadi yang beda, coba yang beda siapa? Oke, yang beda. Tapi kalau tadi alasan-alasannya saya simak sudah tepat sasaran ya. Kalau untuk kelompok 6, hanya saja tadi kodanya bagian mana? Coba saya ingin mendengar lagi. Kodanya bagian Ya, yang isinya apa? mereka terlihat sangat fasih berdoa, apalagi mengajarkan mereka itu pasti kiai. Nah, betul tidak kodanya bagian itu? Ada yang bisa jawab? Kamu ketika mendengar kata jawaban dari jemaah haji, mereka pasti berbahasa Arab, mereka itu pasti kiai. Kamu ketawa nggak? Kamu tertawa tidak? Nah, jika tertawa berarti itu bagian apa? Reaksi. Ya, krisis itu sebuah masalah, kebingungan pada saat Gus Dur bingung kok ini jamaah haji berkerumun. Yang dikerumunin kan ibaratnya tokoh Gus Dur ini tokoh yang bisa berbahasa Arab karena memang ulama juga kan. Nah, pasti mengerti apa yang telah diucapkan oleh kuli-kuli tersebut ya. Lalu yang mencengangkannya jawaban dari jamaah haji bagaimana? Ya kami mengamini ya mereka sangat pasti berbahasa Arab. Nah, kalian kan merasa lucu di situ, berarti itu bukan koda ya. Nah, berarti untuk teks berjudul Kuli dan Kiai ini tidak ada koda. Nah, dengan tidak adanya koda ini masih termasuk teks anekdot tidak? Masih, betul ya, sebagaimana tadi penjelasan di awal bahwa koda bersifat opsional. Koda itu penutup ya, yang namanya penutup bisa berupa apa ya, penegasan kembali gitu ya. Bisa dari kesimpulan si pembaca. Setelah itu bisa saja kan tokoh Gus Dur ini membubarkan kerumunan tersebut ya, karena memang udah. Nah, sekarang saya ingin tahu kritiknya di mana. Kelompok ini bisa menjelaskan kritikan dari teks anekdot ini, kritik terhadap apa? Kritik terhadap selain kelompok ini ada yang ingin menyampaikan kritikannya terhadap apa sih ini? Bidang apa ini? Kira-kira di bidang apa? Rizky bisa jawab ini di bidang apa? Kritikannya di bidang apa? Kan kalau BBM kritik terhadap bidang ekonomi, pemerintahan, bisa juga politik sih karena berkaitan dengan kebijakan. Kalau ini kritiknya dalam hal apa? Ini tidak ada yang bisa menjawab. Kritiknya dalam hal apa? Coba Neng yang berkacamata. Masa tidak tahu? Kamu kan sudah menganalisis. Dalam hal agama. Ya, jadi ya gimana tadi kamu sudah menemukan jawaban? Krisisnya dalam hal agama. Betul tidak jawabannya? Terutama dalam hal apa? Apa? Bahasa Arab ya. Ya, coba lebih lengkapnya gimana? Jadi maksudnya dijabarkan begitu kritiknya. Di sini yang tidak paham bahasa Arabnya siapa? Jamaah. Terus lebih tepatnya apa? Di sini seolah-olah si jamaah itu menganggap semua ucapan yang berbahasa Arab sebagai doa. Nah, di sini berarti kritik tentang
pentingnya pemahaman dalam beragama ya. Kamu pernah tidak sih mendengar lagu-lagu berbahasa Arab? Semua lagu berbahasa Arab bukan berarti itu betul ya, berarti tapi ada juga lagu-lagu yang mungkin saja mengisahkan tentang ya bukan sholawat percintaan, tapi yang berbahasa Arab. Nah, di sini kita jangan dalam beragama itu kita jangan menelan mentah-mentah ya, jangan menganggap semua yang berbahasa Arab itu pasti ada kaitannya dengan ajaran doa. Enggak gitu, tidak seperti itu ya. Sehubungan dengan waktu yang tinggal sedikit, ya memang presentasinya ini tidak setiap kelompok tetapi menyamakan persepsi saja. Tadi ada yang sudah bertanya, ada yang sudah menanggapi. Dari variasi jawaban pun tadi ada kelompok yang menjawab ada koda. Kenapa itu kelompok 4? Tolong didengarkan dulu ya karena ini belum selesai. Nah, jadi nanti ada yang ada yang lengkap dengan koda, ada yang tidak ya. Silakan duduk kembali ya. Ya, tutup dulu. Ya, jadi ya kita sudah mempelajari menganalisis struktur teks anekdot ya. Jadi kesimpulannya teks anekdot itu memiliki berapa struktur? Sebutkan. Ya, apa aja? Abstraksi, orientasi, betul ya. Dan yang bersifat opsional itu apa? Koda. Kalau tidak ada koda maka itu tetap dikatakan betul ya. Ibu rasa kalian sudah paham ya. Walaupun tadi ada jawaban yang berbeda tapi sudah disimpulkan bahwa teks yang sudah dianalisis itu tidak memiliki koda ya. Ibu harap kalian tetap semangat, lalu coba untuk baca mengenai kebahasaan teks anekdot di rumah ya, di buku teks ya. Bisa buku teks yang ini yang print outnya kalian sudah memilikinya masing-masing. Bisa yang berbentuk aplikasi yang ringkas bisa di-download di Play Store ya. Di situ ada buku. Cari saja buku siswa kelas 10 kurikulum 2013 ya. Nah, lalu sebelum kita akhiri pelajaran ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi. Nanti setelah berdoa, sebelum kalian keluar kelas, sambil kalian kumpulkan LKPD kepada saya ya. Jadi silakan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, agak baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa supaya masing-masing mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.